Wow, halo semuanya teman-teman Bekesah. Sebenarnya acara ini apa sih? Ini agak-agak aneh ya. Karena seharusnya kemarin aku tuh jadi narasumber dan sekarang Mmm, aku duduk jadi host. Nanti tanya aja ya sama Miminnya, kenapa aku bisa ada di sini. Oke, sekarang aku kedatangan seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi dan juga mungkin sangat fenomenal atau viral di Kota Sintang ya. Selamat malam Pak Eko, apa ya kabar? selamat malam. Bapak ganteng banget sih. Karena mungkin pakai ungu. Oh, underline sekali ya, Iya pakai iya. ungu. Tolong pemirsa dicatat Di ya. bold bold. Iya, di bold. Oke. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah puji Tuhan, sehat lah. Baik, masih Ya, baik-baik baik. saja? Atau pura-pura baik-baik saja? Sementara baik-baik saja. Baik-baik saja. Masih sehat? Alhamdulillah Wah, luar sehat. biasa ya. Nah, Berarti, dalam 1 tahun lebih COVID-19 belum pernah terpapar? alhamdulillah belum. Atau sudah Atau terpapar atau tidak dikabarkan? enggak, mungkin mungkin sudah pernah tapi, sembuh dengan sendirinya mungkin ya, Iya, karena mungkin. imunitasnya bagus Nah, ya? yang jelas saya tidak pernah merasa, eee, ada terganggu Ya, kesehatan, thanks God alhamdulillah. for that ya. Ya, You are really blessed because of 1 tahun lebih corona belum pernah terpapar padahal mobilitasnya sangat ya. tinggi ya. Oke, sebenarnya kita mau ngapain sih Pak malam ini dan Bapak tidak kepo gitu mendapat undangan resmi Enggak dari tim Gesa? enggak Enggak ada nanya gitu? enggak Enggak ada DM atau inbox gitu? enggak. Ya, jadi teman-teman semua, Mmm, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai sih Pak, mhm. ya bisa dibilang kami mengundang Bapak ke sini tuh karena ya we love you, Terima sarangi, kasih. ya untuk, karya-karya Bapak lah yang Ya mungkin bisa kita lihat 1 tahun terakhir ini ya aktifnya semenjak Covid kan kita banyak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ya. ternyata, Bapak lumayan fenomenal ya. Eksis sekali Anda. Di Sintang aja tapi. Ya baik baik, kan kalau melihat dari undangan yang dilayangkan oleh, produser ya, Mhm, CEO ya, heeh. dari apa namanya, ruang foto studio ini kan, bahwa, Bapak tuh label namanya Letnan Kolonel Infanteri Eko Bintara Saktiawan, am I right? Iya. Wow, pintar sekali saya, tepuk tangan dong, ngapalin nama seorang perwira Ada TNI penontonnya AD ternyata. ya, oke. Nah jadi, boleh dong Pak cerita dikit-dikit gitu loh, Heeh. eee, karir Bapak sebagai seorang perwira TNI AD itu udah berapa lama sih Bapak jalanin dan yang paling berkesan gitu loh, selain Sintang ya, Mmm. maksud saya, ya pasti dong nanti kan Sintang punya cerita sendiri, itu di mana? At least-nya udah berapa tahun jadi, TNI AD anggota, kemudian tempat bertugas yang paling berkesan sebelum Sintang? Karena Sintang akan menjadi yang sangat berkesan. Ya, Oke. saya berkarir sebagai tentara sudah sekitar berapa ya, 20 tahun ya? Kurang dua lebih puluh lah, tahun. Oh, atau hampir 20 tahun ya, wow! karena saya lulus dari pendidikan di Akademi Militer itu pada 13 Desember 2001. dua ribu Lulu satu. ya, Aku baru SMA. Waduh, heeh heeh. lulusnya 2001. Mhm. Masuk pendidikannya pada buka pendidikan 1 Agustus ulangi, 1 Agustus 1998. Oh itu pertama kali masuk Buka pendidikan, pendidikannya, ya oh buka itu pendidikan. istilahnya buka pendidikan? Ya, Oke buka baik, pendidikan 1 Agustus 1998. oke, Jadi kalau berkarirnya ya sudah, ya katakan hampir 20 tahun lah gitu. 20 tahun. Kalau tentang di mana yang berkesan, sebetulnya seluruh hidup saya berkesan. Every place, Iya. it's memorable. Iya, Ya sejak boleh bahkan cerita dong salah satunya yang paling berkesan tuh di mana? Pasti semuanya berkesan kan? ya, Ah, mungkin kalau boleh saya cerita, saya sangat berkesan waktu saya memimpin Satgas ya, mhm. di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Wah, Papua. oh Itu saya sebagai Dan Satgas ya, kebetulan sebelum sebelum saya maaf maaf dan Satgas tuh maksudnya apa ya? Komandan Satuan Tugas. Oh oh iya Jadi iya, sebelum sebelum saya menjabat di Sintang ini, mhm saya menjabat di Purworejo, Jawa Tengah, itu mhm. sebagai komandan batalion. Oke dari Batalion Purworejo berangkatin ke? ya, berangkat ke Papua. Kebetulan Oke, memang mendapatkan giliran lah gitu ya, mendapatkan giliran untuk, eee,
melaksanakan tugas operasi di Papua. Oke, baik. Papua, itu kayaknya kalau dari saya kecil sampai sekarang gitu, Hmm. itu kayak menjadi underline gitu loh. Hmm. Bahwa kayaknya setiap tentara Ya. gitu pasti akan mendapat giliran untuk ke sana gitu. Hmm. Kalau Bapak sendiri secara pribadi gitu, ketika dapat SK gitu kan, Hmm. satuan tugas Bapak ini membawa beberapa pasukan harus pergi ke sana. Itu how do you feel at that moment? Sebagai human dulu ya, bukan sebagai tentara ya. Karena kalau kita bicara tentang kita abdi negara ya, kapan negara memanggil kan, Ya. go gitu. Sebagai people-nya dulu deh. Sebetulnya sebelum saya menjabat di Purworejo sebagai Komandan Batalion 412 itu, saya berharap menjadi Komandan Batalion itu yang tidak berangkat tugas operasi. Ah, kenapa? Ya saya ingin berkumpul dengan keluarga saya, dengan anak istri saya. So you are family man sekali berarti ya? Karena sebelumnya, sebelum menjabat di Purworejo, saya menjabat di Jakarta. Itu saya terpisah dengan anak istri saya. Jadi Berapa lama? anak 2 tahun 5 bulan. Oh. Jadi anak istri saya di Malang, saya di Jakarta gitu. Itu relatif saya terpisah dengan keluarga, ketemu itu sebulan sekali. Oh. Sebulan sekali itu pun hanya Sabtu pagi sampai Minggu sore. Tuh berarti sangat pendek sekali Sangat ya pendek. waktu. Makanya saya punya keinginan kalau menjabat jadi komandan batalion yang tidak mendapatkan giliran untuk berangkat tugas operasi Oke, gitu. dan ternyata? I'm so Ternyata sorry. ya ternyata dapat giliran. Tapi ya sudahlah, itu apapun ceritanya ya memang harus siap melaksanakan tugas lah gitu. Tapi itu menjadi akhirnya berkesan, padahal awalnya kan itu dihindari. Ya karena begini. Apa yang membuat Bapak akhirnya merasa sangat berkesan di sana? Berapa lama Pak totalnya di sana? Salah satu poinnya yang berkesan adalah umumnya satuan tugas itu pulang itu tidak utuh gitu. I mean ada yang gugur dalam tugas? Ya macam-macam, ada yang gugur, ada yang mungkin pulang mendahului karena sakit. Itu sering Pak terjadi seperti itu? Ya kan namanya juga berdinamika ya. Oke, berarti artinya ketika mendapat tugas operasi, apalagi ke daerah timur Indonesia yang memang kita tahu semenjak Indonesia merdeka sampai hari ini tidak baik-baik saja. Maaf kalau saya salah ya Pak ya. Tapi saya pikir netizen juga berpikir sama ya. Itu berarti kayak ini Pak, kita udah kayak nyerahkanlah hidup kita gitu kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya pokok saya berangkat, saya mau bertugas, insya Allah saya pulang lagi gitu ya Pak ya perasaannya ya. Iya. Oh my God. Dan itu juga dirasakan oleh Bapak sebagai apa tadi? Dan Komandan Satuan Tugas ya. dan Satgas. Dan Satgas. Oh, itu juga Bapak rasakan? Ya, saya rasakan. Bahkan saya merasakan dinamika yang luar biasa itu begini. Awalnya saya diproyeksikan untuk tugas operasi pengamanan perbatasan di Kabupaten Bovendigul. Itu di mana ya? Itu di sebelah utaranya Merauke. Nah, Ah. jadi perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea. Iya, oke. Awalnya itu. Nah, kemudian tinjau medan ya, sebelum tugas operasi kan kita meninjau medan yang kita akan melaksanakan tugas operasi di sana kan. Saya tinjau medan ke Bovendigul. Kemudian kembali menyiapkan pasukan melaksanakan latihan, itu juga orientasinya Bovendigul gitu. Orientasinya adalah tugas pengamanan perbatasan antara RI Indonesia dan Papua New Guinea kan. Papua New Guinea. Oke. Sampailah kemudian berangkat ya. Berangkat kami menggunakan kapal laut ya, kapal KRI lah, KRI punya Angkatan Laut. Berangkatnya dari Semarang ke Merauke. Wow, Jadi berapa hari itu? 15 hari. Jadi di laut? Dan tidak singgah-singgah? Ya singgah, sandar kan isi logistik juga, isi BBM kan. Wow. Berangkatlah dari dermaga Tanjung Mas Semarang ya. Kemudian sandar di Surabaya ngambil Satgas 521. Oh, ada pasukan juga yang diambil ya. Dari kesatuan dari Kediri, tapi naiknya dari dermaga Surabaya. Nah, selepas dari dermaga Surabaya, saya ditelepon. Emang sinyal ada gitu di laut? Kan baru lepas beberapa ratus meter saja. Oh, sudah dikondisikan sepertinya ya. Luar biasa. Ya, jadi selepas dari dermaga, saya ditelepon dari Jakarta bahwa saya diperintahkan persiapan berpindah sektor operasi. Oh,
Berarti artinya yang tadi awalnya di mana tadi Pak? Maaf. Kabupaten Bovendigul. Bovendigul. Ya. Kok susah banget sih nyebutnya? Itu kan tempat pengasingan Pak Karno kan ada di Oh sana. maaf guru Digul, sejarah saya. dulu Digul. Ya gitu. itu alasannya kenapa saya nggak tahu karena kalau guru sejarah saya ngomong saya suka ngerumpi sama teman saya. Aduh maaf Pak, maaf. Oke, berarti artinya yang tadinya riset yang dilakukan Bapak sebelumnya ke Kabupaten Bovendigul itu tadi berubah di pertengahan jalan. Ya, di perjalanan. So how do you feel? Bagaimana rasanya? Pada saat saya menerima telepon, ingin ku teriak. pada saat saya menerima telepon ya siap Pak? Ya saya siap siap dilaksanakan. Kenapa gitu, harus bilang siap walaupun hati bilang ya karena harus siap. siap. Tidak boleh tidak siap toh. Oh gitu ya. Jadi setelah telepon saya tutup, selesai pembicaraan, ya sudah saya merenung kan. Oke. Tapi nggak nangis? Tidak. Oh, ya. Saya di dalam kamar itu saya merenung, mencoba berpikir saya harus mulai dari mana nih gitu. Untuk mengubah yang paling sulit itu adalah mindset ya. Mindsetnya anggota saya harus saya ubah. Anggota yang awalnya anggota juga tahu harusnya ke kabupaten yang perbatasan itu? Iya dong, kan dari sejak awal memang sudah paham bahwa kita akan ke Bovendigul. Jenis tugasnya adalah pengamanan perbatasan negara Indonesia dan Papua New Guinea kan. Latihan segala macam itu sudah diorientasikan untuk ke sana. Berapa lama mempersiapkan diri untuk ngasih announcement ke teman-teman yang dibawa itu? Ya itu tadi saya merenung dulu kan, saya harus mulai dari mana gitu. Saya simpan dulu di hati saya dulu kan, sambil saya mencoba mengonsep apa yang harus saya lakukan ini kan dalam perjalanan. Tapi akhirnya karena sudah saya banyak pikirkan, yang pertama mindset, kemudian perlengkapan saya, senjata, munisi, kendaraan, perlengkapan perorangan itu kan karakteristik daerah operasi sama sekali berbeda. Oh. Jadi itu berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh dong. Misalnya bahwa di perbatasan RI PNG di Kabupaten Bovendigul itu relatif aman. Oh, artinya kondisi masyarakat segala macam gitu ya? Pada aspek musuh itu relatif lemah lah. Oh, gitu. Kekuatannya ada tapi kekuatannya lemah. Tidak seperti di Puncak Jaya. Kalau di Puncak Jaya itu memang tempatnya di sana gitu loh. Sekarang ini yang tempatnya apa maksudnya? KST lah, kalau sekarang istilahnya KST ya. Kelompok separatis teroris kan. Oh iya. Itu di sana. Dan itu local people, orang asli. Kalau yang sekarang yang terkenal itu kan tokoh di sana itu Lekagak Talenggen. Baik, ini menarik. Berarti artinya yang kalian hadapi itu bukan orang lain. Ya. Sama-sama orang Indonesia. Ya, betul. Dan itu berat pasti ya? Ya. Kan akan berpikir bakal baku hantam, makanya baku pukul. Saya punya konsep sebelum berangkat, saya punya konsep. Dan itu terkonsep dalam perjalanan, berarti dari sana itu Surabaya tadi ya Pak ya? Ya. Itu sampai ke landing di Merauke-nya jadi berapa hari? Ya pokoknya seluruhnya dari Semarang sampai ke Merauke itu 15 hari. Oke, baik. Jadi sandarnya sejak dari Semarang itu sandar di Surabaya untuk ngambil pasukan. Kemudian berangkat sandar di Makassar. Dari Makassar sandar lagi ke Ambon. Oh banyak banget. Ya karena kan harus istirahatin mesin. Bukan, tambah logistik. Logistik baik BBM, makanan, air putih, air tawar ya, air tawar. Kemudian dari Makassar baru tembus ke Merauke. Baik. Gitu. Kalau begitu saya mau mendengar reaksi anggota Bapak. Begitu Bapak pengumuman, halo semuanya, atau bagaimana gitu Pak? Bapak ngumuminnya kan pasti itu terpukul dong buat mereka yang udah berpikir kan seperti yang kata Bapak katakan, Bapak saja seorang komandan yang pastinya secara pendidikan, kematangan psikologis ketika mendapat sebuah perintah aja memerlukan waktu untuk merenung, apalagi mereka. Nah, bagaimana tuh ketika Bapak ngumumin tuh reaksi mereka atau mungkin tatapan mata mereka, wajah mereka? Bisa Bapak ceritain enggak? Siapa tahu teman-teman Bekesa nih ada yang mungkin lagi pendidikan atau ada yang lagi mau ikut istilahnya Pak, perekrutan anggota TNI yang baru kan, jadi bisa tahu gitu bahwa oh ternyata seperti ini the feel of army in this republic gitu. Bisa cerita Pak? Jadi alhamdulillah, singkat cerita ya, alhamdulillah puji Tuhan ternyata anggota saya itu
tidak ada yang apa ya, merespon berlebihan gitu. Artinya kalau secara manusia ya terkejut itu wajar lah ya, tapi tidak kemudian berlarut-larut gitu. Ya. Artinya mereka memang mentalnya sudah siap udah gitu. oke ya. Apalagi ya dong kayak komandannya ya kayaknya. apalagi sudah memang berangkat gitu ya. Artinya kita berangkat itu sudah bendera perang pun kita bawa gitu. Kan kita di kesatuan itu punya ya bendera perang. Kalau kita berangkat tugas operasi itu. Oke, dalam film-film gitu ya Pak ya? Iya. Kan kalau dalam film-film kan kalau kerajaan satu sama kerajaan satunya perang dia ada bendera tuh. Iya. Apa ya, panji-panji gitu ya? ya? Panji-panji ya. Oh berarti bagus juga pengetahuan saya tentang perang ya. Gitu. Jadi. Ya, artinya kita memang begitu sudah berangkat ya sudah siap. Apapun yang ada di depan kita itu kita siap hadapi gitu. Alhamdulillah. Jadi dinamikanya seperti itu Pak ya. Dan sampailah ke Puncak Jaya kurang lebih berapa lama Belum, Pak? Kita karena memang perubahannya tuh saat perjalanan. Rute kapal itu kan memang sudah disetting dari mereka ya. Apa namanya? Si kapal itu juga namanya tugas operasi. Oh gitu. Kapal KRI ya, kapal Republik Indonesia itu berangkat itu juga tugas operasi. Jadi kalau berangkat pun mereka pengumumannya itu ya apa namanya? Bersiap untuk berlayar dan bertempur gitu ya, istilahnya mereka itu. Oh gitu. Jadi begitu menjelang akan berangkat itu, terus apa namanya, tali sudah dilepas, dikemas, itu sudah memang persiapan berlayar dan bertempur. Artinya memang semuanya memang sudah siaga lah gitu kan. Nah artinya rutenya ya tetap itu gitu. Rute mulai dari Jakarta ya sebetulnya itu kan pangkalannya di Jakarta. Kemudian berangkat sampai finishnya nanti di Merauke. Ya harus sampai di Merauke gitu. Karena memang sudah rutenya begitu. Ya jadi turun di Merauke. Ya turun di Merauke. Nah, kemudian dari Merauke? Di Merauke itulah saya hampir 2 bulan saya melaksanakan penyesuaian. Oh, ada penyesuaian juga Pak? Ya karena memang berubah toh. Tadi tugas nggak langsung naik gitu ke puncak? Belum. Jadi kami harus menyesuaikan semuanya mulai dari mindsetnya anggota saya. Jadi kami berlatih lagi di sana gitu untuk menyesuaikan daerah operasi yang baru gitu. Jadi begitu tiba di sana saya harus mengumpulkan keterangan selengkap mungkin dari Puncak Jaya untuk kemudian saya beritahukan kepada anggota saya, kemudian dilatihkan. Berarti artinya sangat terukur dan sangat terprepare lah kalau menurut saya ya Pak ya. Oke, 2 bulan ya persiapannya hampir 2 bulan. Jadi mereka setiap hari latihan. Kemudian saya juga harus berkoordinasi. Apa belajar bahasa gitu, budaya juga enggak? Ada, kita dibekali juga buku. Karena sebelum berangkat tugas operasi kan, kita setelah tinjau medan tadi, kita melaksanakan latihan, kemudian ada pengarahan-pengarahan, itu ada yang pengarahan dari pejabat militer yang dari daerah operasi. Datang, kemudian memberikan ya salah satunya buku saku, ya bahasa-bahasa daerah lah. Gitu. Bahasa daerah. Oke, baik. Kan gini loh Pak, Indonesia tuh kan seperti yang kita tahu kan very rich archipelago gitu kan, with the rich culture dan manusianya juga. Berarti kan artinya ini tempat operasi berubah. Tadi kan seperti Bapak bilang sebelum operasi kan kalian udah persiapan dulu segala macam. Nah sekarang yang tadinya harus di kabupaten yang satu tiba-tiba berubah ketika di tengah jalan dan dengan alasan yang kita tidak bisa pahami lah kan, namanya juga operasi. Nah kan Bapak bilang tadi 2 bulan nih. Hampir masih 2 bulan. Hampir riset dulu lah gitu, persiapan dulu. Kenapa harus persiapan dulu? Kenapa harus riset dulu? Apa karena memang itu daerah konflik? Atau itu karena karakter orang di daerah itu? Atau memang SOP-nya harus begitu? Ya, yang terakhir SOP-nya memang begitu. Oh, oke. Jadi sebelum kita melaksanakan. Baik di daerah manapun, bukan hanya di sana. Semuanya begitu. Jadi memang kita harus tinjau medan. Istilah di kami begitu, tinjau medan ya. Tinjau medan untuk mengenali semuanya lah, semua aspek gitu. Nah kemudian kita bawa ke home base untuk diberikan kepada personel yang akan berangkat, kemudian dilatihkan, dicari daerah yang semirip mungkin dengan daerah operasi yang sebenarnya. Baik, 2 bulan persiapan kurang lebih untuk menuju Puncak Jaya. So saat itu setelah 2 bulan itu, hampir 2 bulan lah ya, anggap aja 2 bulan deh ya. Bapak dan teman-teman sudah mempersiapkan semuanya. Kan biasanya tuh kita kalau anggaplah kalian bekerja ya Pak, saya nganggapnya bekerja nih. Kita kan punya tujuan nih, goal kita nih.
apa ya capaian saya, kurang lebih misalnya 1 tahun operasi Bapak di sana. Saat itu Bapak sudah punya visi enggak, gambaran enggak? Oh selama 1 tahun aku satuan tugasku di sini, di Puncak Jaya ini, aku bakal ini. Kayak kalau kita sekolah tuh tujuan pembelajaran gitu loh, Pak. Ya. Nah kayak Bapak tujuan operasi, itu udah ada gambaran belum Pak bahwa selama setahun ini aku di Puncak Jaya bakal inilah yang aku buat, udah ada? Ya harus ada. Udah. Karena banyak nggak? Banyak dong. Banyak. Ya karena nilai universalnya begini, tentara itu bergerak atas perintah kan. Oke. Nah, perintah kepada tentara itu harus jelas, harus Clear. lengkap, ya. Artinya saya berangkat ke sana pun saya menerima perintah. Dan di dalam perintah itu namanya perintah operasi. Oke. Itu meliputi semua aspek. Ya, Oh. bagaimana keadaan di sana, bagaimana tugas itu ada konsep operasi, rencana manuver dan seterusnya. Bagaimana administrasi, bagaimana komando dan perhubungan dan seterusnya. Itu lengkap ada di format Ya, perintah baik. operasi. Nah, jadi kemudian di tingkat kami akan di breakdown gitu. Oke. Jadi saya menerima perintah dari atasan saya, kemudian saya akan membreakdown kepada bawahan saya. Gitu, Oke. perintah operasi yang tadi itu, saya breakdown kepada mereka. Jadi Nah, sudah ada gambaran sudah. apa yang akan Bapak capai? Sudah. Optimis bahwa yang ingin Bapak capai itu bakal tercapai? Saat itu saya optimis. Kenapa bisa optimis? Karena saya juga sudah menyiapkan konsep saya sendiri. Wow, pede sekali Anda. Ya, Berarti artinya seorang komandan memang harus punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi ya di medan tempur? begini, ada ungkapan lah ya di kami, bahwa ketika komandan itu takut, anak buah akan lebih takut. Oh. Ketika komandan berani, itu anak buah akan lebih berani. Baik, kalau tadi Bapak selalu menunjukkan tuh yang versi terbaiknya Bapak. Ya. Oh human dong, nggak mungkin dong Bapak nggak ada rasa fear, rasa takut, bahkan despair gitu kan, ngerasa, "Oh aku mampu nggak ya aku mampu nggak ya?" Ada nggak sih Pak perasaan seperti itu? Jangan nggak ada dong Pak. Maksudnya tidak Maksudnya mampu melaksanakan tugas gitu? Iya kan, tadi kan udah berubah nih, target operasinya udah berubah geser. Dengan secepat mungkin Bapak harus memproses itu kan, ya kurang lebih tadi 2 bulan. Ya tadi udah Bapak bilang karena yakin bakal tujuan operasinya tercapai karena sudah ada satuan formatnya kan apa yang mau dilakukan. Dalam proses itu kan pasti ada dong Pak rasa Bapak, gimana ya, kayak ya takut sebagai manusia, sebagai seorang pribadi, Eko Bintara Saktiawannya without letkol infanterinya itu, atau itu udah letkol waktu ke puncak? Sudah. Nah, boleh dong diceritain sisi, human-nya Pak Eko gitu loh, bukan Pak Letkolnya. Kalau Pak Letkolnya kan memang harus ini kan, nah ayo boleh dong berbagi sama teman-teman. Kalau dibilang human ya, atau humanity kan. Yes, of course. Justru di situ kekuatan saya. Kok bisa? Iya. Jadi kalau tadi ditanya goals gitu ya, atau way atau means itu sudah ada di format perintah operasi toh. Nah, untuk mendukung pelaksanaan perintah operasi tadi, saya punya yang basicnya adalah dari human, justru dari human. Jadi kalau dibilang sisi human, loh justru itu yang menguatkan saya. Oke. Berarti artinya rasa takutnya justru jadi kekuatan gitu? Bukan rasa takut sih ya, artinya kan human ya tadi ya. Human itu kan manusia lah ya. Berangkat dari nilai kemanusiaan itulah yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Iya, saya mempunyai saya susun etos. Gitu. Etos pemirsa. Ya, dan itu saya susun sejak saya masih di home base gitu, sebelum berangkat. Baik. Etos, apa itu memang harus dibuat oleh setiap komandan? Menurut saya harus. Kenapa? Ya karena itulah yang akan nanti menjiwai sebuah organisasi atau individu. Oke. Individu dan organisasi. Baik. Harus ada etos. Etos. Dan terjadilah 1 tahun di Puncak Jaya. Tidak 1 tahun sih. Sebetulnya kalau tugas operasi kita itu kan normatifnya 9 bulan ya.
Tapi karena ada perubahan itu tadi, Iya. saya harus menambah waktu Iya, persiapan oke. segala. 2 bulan Jadinya kurang lebih. 11 bulan saya di sana. Oke, hampir 1 tahun. Di Papuanya ya, hampir 2 bulan di Merauke, kemudian praktis di Puncak Jaya 8 bulan. Oke. Tadi kan saya nanya nih sama Bapak di awal, sepanjang karir Bapak yang hampir 20 tahun menjadi anggota, dan sudah mungkin pindah-pindah tugas, dan yang berkesan sebelum di Sintang itu adalah di Puncak Jaya. Nah, kurang lebih tadi 11 bulan Pak ya, mulai dari persiapan sampai akhirnya ini. Nah, Bapak meyakini diri bahwa apa yang sudah ditugaskan, diperintahkan dengan format operasi, Bapak terjemahkan menjadi, saya akan bisa menyelesaikannya dengan baik karena saya punya etosnya. Oke. Bisa Bapak ceritakan sedikit saja, contohnya gitu Sedikit loh. ya? Iya. Harus sedikit ya? Iya. Etosnya itu kan, praktisnya itu seperti apa sih Pak gitu loh. Jadi kami kan, ya mungkin teman-teman berkisah juga, ya mungkin juga anggota Bapak yang nanti mungkin melihat, oh begitu. Bisa Bapak ceritain nggak Ya etos mungkin yang Bapak jalani sampai akhirnya bisa menyelesaikan tugas dengan paripurna, pulang selamat semua kan? Alhamdulillah. Wow. Selamat, kemudian di sana saya juga berhasil melaksanakan tugas, bahkan tidak boleh pulang. Luar biasa. Oleh masyarakat, di Puncak Jaya saya tidak boleh pulang, satgas kami tidak boleh pulang. Jadi they love you so much? Iya. Oke. Karena saya juga mencintai mereka. Saya tidak peduli dengan, ya maaf ngomong, bau badan mereka, saya tidak peduli. Itu emang bener bau? Iya benar. Seperti yang diceritain? Iya. Dan itu tidak menjadi culture shock gitu buat Bapak dan teman-teman? Enggak. Tahu dong culture shock yang maksudnya, kan kita kan beda budaya gitu kan? Enggak. Enggak ya? Karena ya itu tadi. Cepat sekali ya nyesuaiinnya ya? Lah karena saya berangkat dari human tadi. Iya itu. Kemanusiaan tadi. Berarti etosnya bagus sekali ya? Iya dong. Wow. Nilainya universal. Oke. Karena saya susun pada saat saya masih di home base. Artinya pada saat orientasi saya masih di Bovendigul toh. Oke, baik. Nah, apakah Bapak mendokumentasikan ini dengan baik? Yang mana? Proses operasi Bapak, kegiatan Bapak selama di sana itu ada dokumentasinya enggak? Bisa diakses di Instagram maupun YouTube. Oh, oke. Jangan lupa ya teman-teman cari apa Pak kata kuncinya? Kalau Instagramnya Yonif _MR_412. Oke, jangan lupa tim nanti tolong dibuat subtitlenya ya. Oke. Karena itu menarik buat saya. Ya apalagi kan ya seperti tadi kita katakan kan kalau bertugas ke daerah dengan konflik, masalah itu kan enggak mudah ya Pak ya. Oke, sudah ada dibukukan Pak? Sudah. Sudah. PDF-nya pun saya simpan. Oke, kenapa waktu itu berpikir membukukan? Saya diperintahkan. Wow. Diperintahkan oleh Panglima Divisi untuk membukukan sehingga harapannya itu bisa menjadi pedoman Batalion 412 untuk melaksanakan tugas operasi yang selanjutnya. Oke, di masa mendatang. Saya mau tepuk tangan. Ini yang paling penting. Biasanya ketika kita mencapai sesuatu keberhasilan, kayak Bapak kan berarti berhasil dong ya. Tugas misi komplit kayak kita main game tuh kan, sombong semua level lewat. Banyak dapat medali, banyak dapat koin, tingkat kematian rendah. Saya udah lama sih nggak main game, tapi seingat saya dulu kayak gitu kalau main game. Nah jadi dengan kondisi seperti itu, Bapak sombong nggak sih? Maksudnya jadi kayak, gue gitu loh. Waduh aku hebat gitu loh, aku keren, aku bisa berhasil menuntaskan operasiku, terus anggotaku semua pulang selamat, puji Tuhan alhamdulillah. Prestasi dong, ya kan? Sombong nggak sih Pak? Ada ngerasa sombong nggak sih? Masa enggak? Sebetulnya tidak ada sih ya. Tidak ada yang harus tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Kenapa bisa sampai pada fase seperti itu? Saya aja sombong loh Pak kalau saya misalnya dibilang cantik, aduh aku cantik gitu kan. Itu godaannya wanita memang begitu. Enggak boleh bawa gender Pak, enggak boleh bawa gender. Enggak, ini kita kan bicara human universal kan. Pasti manusia tuh ketika mendapat pencapaian sombong loh. Anak-anak nongkrong tuh kalau main game asik, gue menang. Itu kan sombong. Nah Bapak ada nggak sih perasaan kayak gitu? Ya udah nggak usah sombong lah. Maksudnya perasaan bahagia yang sangat-sangat bahagia. Kalau bahagia ya. Saya bahagia ketika orang bahagia. Oke. Saya bersedih ketika orang bersedih. Dan itu saya rasakan di Puncak Jaya. Oke. Saya merasa bahagia kok ketika mereka bahagia. Saudara-saudara saya di sana itu. Dan saya merasa sedih ketika mereka bersedih.
betapa saya mendapati ada seorang Bapak Gembala yang Berarti gereja ya? ya, Orang gereja, saya duduk di halaman gereja, di ada namanya Kampung Yunggui ya, distrik Wanwi, nah itu saya ingat itu. Itu betapa Bapak Gembala itu betul-betul dari tatapan matanya itu berharap kepada saya. Apa harapannya? Minta dibangunkan jalan, minta dibangunkan jembatan, minta dibangunkan gedung sekolah, Banyak banget. minta didatangkan guru yang bukan suku Dani. Oh, mereka suku Dani. Ya, suku Dani. Mulai dari Wamena sampai ke Puncak Jaya sampai ke Jadi itu kalau suku Dani. ditotalin ada berapa banyak permintaannya? Ya banyak. Dan Kenapa bisa sedih. banyak banget minta sama Bapak? Emang? Ya karena memang tidak ada. Yang diminta itu yang tidak ada. Emang dia tahu kalau Bapak bisa ngasih? Tidak tahu. Oh, dan itulah yang saya sedihkan. Itu menyakitkan. Iya dong. Nangis itu yang pasti nangis dong. Normal, pasti nangis. Itu yang saya sedihkan. Ya. Ketika orang berharap sesuatu dari saya dan saya tidak bisa memberikan walaupun saya ingin. Jadi saya pengen senang tapi nggak bisa gitu. Berarti itu alasannya ya kenapa presiden kita begitu mencintai Papua ya. Maaf bukan endorse Bapak presiden ya. Sebetulnya semuanya lah dicintai ya. Iya. Ya tapi kan sekarang kan karena sangat menjadi trending topik ya. Sampai kemarin waktu 17 Agustus juga yang dicarinya kan paskibraka dari Papua ya. Nah itu sempat netizen juga sempat nyinyir-nyinyir tuh kalau Bapak nyimak di Instagram itu, kenapa sih Pak emang Indonesia Papua aja gitu. Nah menurut Bapak pribadi, bukan terlepas dari Bapak seorang TNI gitu ya. Ini kita bicara manusia saja gitu kan. Bapak pernah bertugas di sana. Sampai Bapak Gembala itu bisa meminta banyak hal yang mungkin ya impossible kalau menurut kita kan, saya siapa gitu loh kan. Tapi sampai seperti itu kan berarti artinya memang kondisinya tuh. Ya setidaknya Kampung Wanwi itu, Kampung Yunggui itu tidak pernah didatangi oleh tentara atau siapapun. Selama 76 tahun Indonesia merdeka? Ya nggak tahu ya. Yang jelas sekarang ya. Saat itu beliau menyampaikan memang belum pernah didatangi tentara karena memang secara secara pandangan itu memang Kampung Yunggui itu nampak gitu, sekitar mungkin jaraknya 1 kilo. Tapi itu maksudnya antar ketinggian. Kalau mau mengakses ke sana harus turun dulu curam, menyeberang sungai yang airnya hitam dan deras, kemudian naik lagi terjal. Saya waktu itu ya lebih memilih yang landai tapi walaupun agak jauh ya. Itu masih manusia Pak? Ya masih manusia. Kok bisa sih tinggal di tempat seperti itu? Itu masih mending ada kampung ya. Itu ada gunung yang sangat tinggi, hampir di puncaknya itu ada rumah satu. Gitu. Nanti ada lagi di mana. Baik. Saya pun juga bingung itu ambil air dari mana gitu. Oke. Jadi itu pengalaman yang luar biasa ya buat Bapak berkesan. Ya itu saudara kita loh ya. Saudara kita. Makanya etos saya ini jadi lupa cerita etos ini kan. Ya nggak apa-apa, saya udah ngerti kok etos Bapak. Mau ceritain? Ya udah nggak usah. Oh pemirsa. Nggak, artinya itulah berangkat dari kemanusiaan lah ya. Artinya saya ajak anggota saya untuk berpikir, berorientasi pikir bahwa kita datang ke sana bukan ke tempatnya siapa-siapa, ke tempat saudara kita. Kalau sudah bilang saudara itu ya nggak ada yang menyakiti. Saudara itu ya sama-sama makan, sama-sama minum. Gitu. Saya sengaja nggak mau nanyain etos Bapak itu, karena saya mau connect-kan gitu loh. Sekarang kita geser. Kalau itu di Indonesia Timur, sekarang ke Indonesia yang mau agak ke barat tapi nggak barat-barat amat. Di sini Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. West Borneo, Kalimantan Barat. Nah, happening. You already here. You get the command to go to Sintang sebagai komandan Kodim ya. Gimana sih Pak nyebutnya? Ya, komandan Kodim. Iya, komandan Kodim. So, apa etos itu masih sama?